Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pola bilangan. Materi ini adalah materi matematika kelas 8 semester ganjil. Baik, langsung saja. Yang pertama, tujuan pembelajarannya tentu saja kita akan mengidentifikasi, menjelaskan, menyajikan dari materi yang berkaitan dengan pola bilangan. Di sini menyajikannya tentu hasil apa yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, selanjutnya, karena materinya ini pola bilangan, kita definisikan satu persatu terlebih dahulu tentunya. Pola itu apa? Bilangan itu apa? Nah, yang pertama, kita lihat di sini bahwa apa itu pola? Nah, bisa dilihat di kanan ini ya. Di kanan ini ada beberapa gambar. Di sini ada gambar dari apa ini? Titik-titik ya, membentuk pola. Kemudian ini ada gambar apa? Segitiga, segi empat dan lain-lain ya. Terus kemudian ada apa pola segitiga, pola segi empat ini ya. Nah, dari sini kita dapat mengartikan bahwa pola adalah suatu bentuk yang teratur. Oke. Ini teratur ya bentuknya ya. Oke, selanjutnya apa itu bilangan? Di sini bilangan adalah simbol dari matematika yang berbentuk angka. Nah, ini mengulang lagi materi kita pada saat kelas 7 ya. Tentunya sudah tahu semuanya bilangan itu apa dan macam-macam bilangan tentunya ya. Nah, dan macam-macam bilangan itu berkaitan dengan pola bilangan ini juga gitu ya. Nah, selanjutnya pengertian pola bilangan. Tadi kita sudah melihat gambar ya. Dan juga mengartikan satu persatu begitu ya. Pola bilangan itu apa? Itu kan pola dan bilangan gitu. Nah, di sini pengertian dari pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu atau susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Oke, selanjutnya macam-macam bilangan dengan pola tertentu. Nah, di sini ada kolom kedua ini ada macam-macam bilangan. Ini kan? Bilangan asli, genap, ganjil, segitiga dan seterusnya. Nah, segitiga persegi, kemudian segitiga Pascal ini termasuk bentuk ya. Bentuk begitu. Nah, di sini bilangan asli. Masih ingat ya? 1 2 3 sampai tak terhingga. Dan pola gambarnya seperti ini. Nih ya. Pola gambarnya seperti itu. Kita lihat nih pola gambarnya. Seperti ini nih. Terus bilangan genap 2 4 6 8 10 sampai tak terhingga. Pola gambarnya seperti ini. Dia berbentuk persegi panjang ini ya. Ini pas 4 ini dia persegi, tapi seterusnya dia persegi panjang. Kemudian bilangan ganjil 1 3 5 7. Bentuk polanya seperti ini. Kemudian ada lagi bilangan prima, bilangan cacah dan lain-lain banyak ya. Ini bisa dipolakan sendiri. Ya kan, dan seterusnya. Nah, kemudian rumus pola bilangannya ada rumusnya ternyata. N seperti ini ya. 2N 2N-1 N elemen bilangan asli. Itu masih ingat ya rumus-rumusnya seperti ini. Nah, kemudian ada bilangan segitiga. Kenapa segitiga? Polanya segitiga. Persegi, polanya persegi. Persegi panjang, polanya persegi panjang gitu ya. Nah, di sini ada segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu tentunya dia membentuk segitiga dong ya. Begini ya. Sama, hampir sama seperti ini. Ada yang tahu segitiga Pascal itu apa? Oke, silahkan dicari pengertiannya ya. Oke, selanjutnya barisan Fibonacci. Apa itu barisan Fibonacci? Ada yang sudah tahu? Jadi barisan Fibonacci itu dimulai dari suku ketiganya. Suku ketiga yang mana? Ini 1,
ini 2, ini yang ketiga. Jadi suku ketiga ini diperoleh dengan cara menjumlahkan suku 1 dan suku 2-nya. Atau suku selanjutnya yang suku keempat ini menjumlahkan suku sebelumnya. Misal di sini 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Kemudian 3 dari mana? 1 ditambah 2 sama dengan 3. 5 dari mana? 2 ditambah 3 sama dengan 5 gitu. Nah, barisan Fibonacci itu dimulai dari suku ketiga untuk menghitungnya gitu. Oke, selanjutnya contoh. Tentukan 3 bilangan genap. Oke. Bilangan genap ya. Tentukan 3 bilangan genap berurutan. Berarti berurutan itu bisa dari kecil ke yang besar. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60. Jadi 3 bilangan genap, misal 2, 4 ini atau yang lainnya, tapi hasilnya jika dijumlahkan sama dengan 60. Bagaimana caranya? Oke, baik, kita jawab ya. Pertama, kita harus tahu dulu urutan bilangan genap. 2, 4, 6 sampai tak terhingga ya, sampai seterusnya. Nah, caranya kita mengingat dulu urutannya ini. Kemudian kita jawab seperti ini caranya. Yang pertama, kumpulan 1. Kumpulan 1 itu mulai dari angka berapa kalau pertama kali? Tentunya dari 2 ya. Di sini kita ingat urutan bilangan genap mulainya dari 2. Nah, 2 itu dari mana? Dari 1 kali 2. Ini dari 1 kali 2. Kalau kita definisikan ya. Nah, kemudian karena dimulai dari 2, tadi soalnya minta bahwa 3 bilangan genap berurutan. Jadi 3 bilangan genap kita ambil awalnya 2. Jadi 2, 4, 6 dong, ya kan? Ya. 2 tambah 4 tambah 6. Hasilnya 12. Begitu ya. Dan ini mintanya dia 60. Berarti bukan dong ya. 2, 4, 6 itu bukan yang diharapkan gitu ya, bukan hasilnya gitu. Nah, selanjutnya mulai dari angka 4, berarti kita ambil awalannya 4 dan seterusnya adalah 4, 6, 7. Nah, 4 ini dari mana? Dari 2 kali 2 begitu ya. Terus kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya bukan kumpulan 1 ya, tapi 2, selanjutnya 3, terus sampai kita sampai menemukan angka 60. Nih, hasilnya 60. Jadi kita lihat bahwa 3 bilangan genap berurutan itu adalah 18, 20, 22. Itu menghasilkan 60. Nah, kalau ingin cara cepatnya ada. Ini kan kita menjumlahkan satu-satu begitu ya. Dari mulai yang terkecil hingga yang besar. Kalau untuk cara cepatnya ada. Kita lihat pada tahap selanjutnya. Nah, cara lainnya. Nih, sekedar mengingatkannya, ini bukan kumpulan 1 ya. Bukan kumpulan 1 semua, tapi 1. Ini 2. Ini 3. Oke. Nah, ini mulai dari kumpulan 1 ini kita lihat tadi mulai dari angka 2 ya. 2, 4, 6. Terus kemudian mulai dari angka 4, 4, 6, 8. Kemudian mulai dari angka 6, 6, 8, 10. Kenapa kita memutuskan untuk mulai dari angka 2, 4, 6? Karena kita harus ingat tadi, bilangan genap itu urutannya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Nah, jadi dari sini saja kita sudah melihat hasilnya. Ada 12, ada 18, ada 24. Nah, kita ambil hasilnya ini. Lalu kita identifikasi. Oke. Diperoleh barisan 12, 18, 24. Nah, ini ya. Kita identifikasi nih. Mungkin 12 ini ditambah berapa jadi 18 atau 12 dikali berapa jadi 18 gitu ya. Nah, hasil identifikasi menunjukkan bahwa dari setiap bilangan ini yang berurutan ini
selisihnya 6. Ya kan? Berarti 12 ditambah 18, 12 ditambah 6, maaf, sama dengan 18 ya. Sama dengan 18. Kemudian 18 ditambah 6 sama dengan 24 gitu ya. Nah, kita tambahkan terus sampai 6. Ya kan, sampai kita tambahkan terus 6 sampai kita ketemu 60 ya. Sampai kita ketemu barisan ke hasilnya 60 gitu ya. Oke. Setelah kita tambahkan dan hasilnya ada yang 60 ternyata. Begitu ya. Nah, yang hasilnya 60 ini ternyata barisan keberapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata barisan ke-9. Nah, di sini kan dilihat di tabel ini kan. Dia dari kelompok 1, 2, ya kan? 3. Dan kita cari yang ke 9 sekarang. Tinggal mengalihkan aja. 9 kali 2 berapa? 18. Berarti dimulai dari angka 18 begitu ya. Nah, karena 60 adalah urutan ke-9, maka kita dapat mengetahui bahwa 9 kali 2 sama dengan 18. Kenapa kali 2? Karena dari sini ya. Dari sini nih. Dari sini 9 kali 2 sama dengan 18. Dia urutan ke-9, jadi harus dikalikan 18. Nah, jadi angka pertamanya itu 18. Kita harus ingat urutan bilangan genap. 18 itu setelahnya 18 berapa? Kita ingat kembali. Nah, urutan 3 angka genap dari 18 itu adalah 18, 20, 22. Dan ketika dijumlahkan hasilnya ternyata 60 gitu. Nah, ini adalah cara cepatnya tanpa harus membuat tabel seperti sebelumnya ya. Baik, selanjutnya tentukan jumlah ubin biru dan ubin putih pada kolam keempat, 5, dan 6. Ini bentuk kolam ya ini. Ini ubin birunya, putihnya begitu. Di sini kita lihat bahwa kolam pertama itu ubin birunya 1, kolam kedua 4, kolam ketiga 9. Ubin putihnya pun lebih banyak dari ubin biru ya kan. Nah, baik, kita analisis. Di sini kita lihat bahwa kolam pertama itu ubin birunya di tabel ini kita lihat 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kolam kedua kita lihat jumlahnya 4. Ternyata 4 itu adalah 2 kali 2 ya kan. Kemudian ubin biru pada kolam ketiga itu jumlahnya 9. Dan 9 itu 3 kali 3. Kenapa kok kita bisa menyimpulkan 2 kali 2, 3 kali 3? Kita melihat angka sini saja, 149. Ini adalah hasil dari perpangkatan ya. Jadi ini bisa diakar begitu ya. Itu atau perpangkatan kuadrat ya, 4, 9. Kalau 16 kan 4 kali 4 gitu ya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah kolam keempat, 5, dan 6 begitu ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ubin biru dari kalau kolam keempat tinggal kalikan saja 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kali 5 25. Nah, oke, kita bahas selanjutnya ya untuk mengetahui visualisasi atau gambarannya. Kita dapat melihat pola bahwa jumlah ubin warna biru adalah kuadrat, ya kan, benar. Kemudian sedangkan jumlah ubin warna putih selalu bertambah 4. 8, 12, 16 itu selisihnya 4 ya. Oke, kita bahas. Ubin warna biru 1, 4, 9. Kita lihat di sini ya. 1, 4, 9. Oke. Kita jelaskan bahwa tadi 2 kali 2 4, kuadrat dari 2 ya. Kemudian ini kuadrat dari 3. Kemudian kita lihat bahwa ubin warna putih itu adalah selisihnya 4. 8 tambah 4
12 tambah 4 16 gitu ya. Nah, bagaimana mencari kolom 4, 5, 6? Kita cari caranya seperti yang tadi ini, seperti ini ya. Oke. Kita mulai dari ubin warna biru ya. Kita lihat 1, 4, 9 gitu ya. Nah, ini tadi kan 1 itu udah kolom 1. Sekarang kita ubah menjadi 4 kali 4 6 16. Kita di sini isi 16. Ini isi 20 25 ya. Dan ini isi 30 36 ya. Jadi 16 ya. 25 36 untuk ubin birunya kolom 4, kolom 6. Terus ubin warna putihnya 16 yang ubin putih sebelumnya ditambah 4. 16 tambah 4 sama dengan 20. 20 tambah 4 sama dengan 24. 24 tambah 4 sama 28. Dan ini adalah jumlah ubin putihnya. Kolom keempat, ini kolom kelima, ini kolom ke 6. Gitu jelas ya? Baik, selanjutnya. Lalu bagaimana jika yang ditanyakan jumlah ubin putih? Jika diketahui ubin birunya jumlahnya 10.000, apakah kita akan menghitung sampai 10.000? Tentu tidak. Jadi kita hanya menganalisis dari tabel ini saja ya. Dari tabel ini kita lihat bahwa ubin biru itu adalah kuadrat ya kan, kuadrat dari kolam. Ubin putih polanya selisih 4 gitu ya. Oke, langsung saja. Tadi sudah disampaikan bahwa di pola tabel itu ketika ubin biru jumlahnya 9, maka akar 9 sama dengan 3 begitu ya. Kemudian dan cara menghitung ubin putih adalah 8 ditambah 2 kali 4. 8 itu ya. 8 itu merupakan jumlah ubin biru. Ubin putih ya. Ubin putih pertama, jumlah ubin putih pertama dari kolam pertama. Dan 2 merupakan urutan perkaliannya, ini ya, urutan perkaliannya dari kolam ketiga. Kalau kolam kedua urutan perkaliannya 1 ya. Dan 4 merupakan selisihnya. Selisih dari apa? 8 ke 12 kan 4 selisihnya. 12 ke 16 kan 4 selisihnya ya. Begitu. Nah, kesimpulannya jika ubin biru kuadrat 3 ya kan, kuadrat 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Atau akar 9 sama dengan 3 ya kan, maka urutan ubin putih adalah 2. Nah, jika di sini misalnya kolam keempat itu kan 4 kuadrat adalah 16 ya kan, jumlah ubin birunya 16, maka ubin putihnya itu perkalian dari urutan ke 3 ya. Oke, langsung saja. Kalau jumlah ubin birunya 10.000, terus urutan perkalian ubin putihnya berapa begitu ya. Oke, kita bahas. Menghitung ubin putih. Ubin birunya 10.000, akar 10.000 adalah 100. Jika akar ubin biru adalah 100, maka ubin putih urutan perkaliannya adalah bawahnya 100 itu ada 99. Jadi 8 tambah 99 kali 4 sama dengan 404. Jadi jumlah ubin putihnya 404 begitu ya. Oke, mengerti? Baik. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar.